Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin arsalahu Allah ilaina basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. وعلى آله وأصحابه الذين فضلهم الله فضلا كبيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا المعارف الربانية واللطائف الرحمانية والأسرار الربانية والواردات الإلهية والمواهب الاختصاصية والعلوم اللدنية وبلغنا رتبة الإحسان ووحدة الشهود والحمد لله رب العالمين. Ulama'ana al-kiram wa masyayikhana al-afadil, para kiai, calon kiai, hampir kiai. Kalau kiai itu panggilannya KH, kalau hampir kiai dibalik HK. Jadi para KH, para HK, dan para calon kiai. Ini para santri ini semua calon kiai. Amin. Terutama yang saya muliakan Bapak Menko Pangan, Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan, yang saya muliakan Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim, pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Sahibul Fadilah, Sahibul Ma'had, Ketua Majelis Pengasuh PP Bahrul Ulum, Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Hasib Abdul Wahab, Ketua Yayasan PP Bahrul Ulum, Pak Dr. Kiai Haji Yofiyatul Ahdi, Ibu Nyai Mahfuzah Wahab Hasbullah, Ibu Nyai Hajjah Hasbiyah Wahab Hasbullah, Ibu Nyai Hajjah Munjidah, para anggota DPR RI, Ibu Ida Fauziah, dan para yang lain yang saya belum hafal, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, pengurus wilayah Jombang, para anggota koordinator pimpinan daerah Kabupaten Jombang. Saya lupa sekali ini, padahal paling wabil khusus Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Dr. Emil Darza, para hadirin sekalian, hadirat, saya malam ini merasa gembira ikut hadir pada peringatan 2 abad Pondok Pesantren Bahrul Ulum. 2 abad Bahrul Ulum menjadi pabrik kiai. Jadi terus memproduksi kiai. Sudah berapa kiai yang dihadirkan selama 2 abad? Itu satu investasi yang luar biasa. Dan ini semua pondok yang lain juga. Kalau tidak ada pondok, tidak ada kiai. Kalau pondok ini sampai hancur, berarti pabrik kiai berhenti. Kalau pabrik kiai berhenti, tidak ada kiai, tidak ada yang meneruskan. Ini yang menurut saya, beliau ketika itu memiliki sudah visi ke depan, cara berpikir ke depan. Bahwa para kiai, para ulama itu punya tugas untuk melaksanakan, saya nyebutnya
mitsaq rabbani, kesepakatan dengan Allah. Jadi ulama itu punya kesepakatan dengan Allah, mitsaq rabbani. Karena mitsaq rabbani itu antara Allah dengan para nabi. Karena para ulama itu adalah warasatul anbiya, maka ulama adalah juga meneruskan mitsaq rabbani ini. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum. Saya telah mengambil dari para nabi perjanjian mereka. Wa minka, dan dari engkau Muhammad, wa min Nuhin, dan dari Nuh, wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam, wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan saya mengambil mitsaq dari mereka para nabi dengan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kuat. Jadi punya untuk apa? Untuk menjalankan dakwah ilallah. Nah, sebenarnya kita memang semua manusia ini punya mitsaq dengan Allah. Mitsaq pertama itu di alam arwah. Ketika Allah mengatakan alastu birabbikum, bukankah saya Tuhanmu? Qalu bala. Iya, di situ sudah ada mitsaq untuk menjalankan perintah Allah. Waktu dalam arwah. Kita ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu mitsaq yang kedua bagi umat Islam. Tapi bagi ulama ditegaskan oleh Allah, itu ada mitsaq rabbani yang dilakukan oleh Allah dengan para nabi dan diteruskan, sebab ulama adalah warasatul anbiya. Ini yaitu untuk ya ikhrajun nas minadh dhulumati ilan nur. Itu tugas para ulama. Tetapi karena jahiliyah itu terus balik dan tidak pernah berhenti. Al-jahiliyah adat kama kanat. Jahiliyah terus balik lagi. Datang lagi, hilang, datang lagi. Kullama zaharatil jahiliyah arsalallahu nabiyyan wa rasulah. Kalau jahiliyah datang, Allah kirim rasul, kirim nabi. Jahiliyah datang, Allah kirim nabi Nuh. Datang Nabi Ibrahim, datang lagi Nabi Musa, datang lagi Nabi Isa, datang lagi Nabi Muhammad, datang lagi, tidak ada nabi. Nah, ada juga yang coba-coba ngaku nabi, ya, itu telat, itu sudah tidak ada. Tapi yang ada adalah khulafa, pengganti ulama inilah. Terus kalau jahiliyah datang, ulama yang ke depan. Tapi ulama ini kan tidak hidup selamanya. Allah ambil. Kata Nabi, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an min sudurin nas. Allah tidak mengambil ilmu dari hati manusia. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Tapi Allah mengambil ilmu dengan mengambil para ulama. Nah, jadi kalau ulama meninggal, ilmunya diambil. Kalau mobilnya ditinggal. Jadi ulama mati, mobilnya ditinggal. Istrinya ditinggal juga. Ya, kan kiai nggak dibawa istrinya. Kalau dibawa istrinya nggak mau jadi istri kiai. Sawahnya ditinggal. Tapi ilmunya dibawa, nggak ditinggal. Hatta idza lam yabqa alimun, kalau sampai orang alim tidak ada, ittakhadhan nas ru'usan juhala. Allah akan mengambil ya pemimpin-pemimpin yang juhal, yang bodoh-bodoh, yang tidak tahu ilmu. Idza su'ila aftau bighairi ilmin, kalau ditanya berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, dia sesat dan menyesatkan. Nah, itulah sebabnya para ulama menyadari itu. Oleh karena itu para ulama menyiapkan kaderisasi untuk penggantinya melalui pesantren. Nanti kalau nanti sudah meninggal, pesantren ganti lagi, tumbuh lagi, seterusnya. Itu antisipasi yang dilakukan para ulama.
Saya kira itulah generasi pertama tambak beras ini menyiapkan itu ya selama periode, kalau boleh saya sebut, selama abad pertama itu. Fi kulli ra'si mi'ati sanatin, tiap 100 tahun pertama ada generasi yang melakukan tajdid, tidak hanya berdakwah tapi menyiapkan generasi pengikutnya. Itu sejak itu sudah disiapkan. Sampai lahir banyak kiai. Bukan kiai saja, kata Kiai Hasim, bahkan keluar lahir profesor-profesor. Jadi al-kiai yin wal profesiyin dari tambak beras. Bahkan melahirkan santri yang satu-satunya santri kiai yang jadi presiden, ternyata santri tambak beras juga itu. Gus Dur kan santri tambak beras, kan jadi presiden. Mudah-mudahan ke depan ada lagi santri tambak beras yang jadi presiden Republik Indonesia. Amin. Ya, siapa tahu itu. Ya, kan sudah dimulai. Saya kebagian wakil presiden. Ya, jadi santri itu bisa jadi presiden, bisa jadi wakil presiden. Jadi jangan takut. Wah, nanti kalau mau santan tidak jelas masa depannya. Lah Gus Dur jadi presiden, saya jadi wakil presiden, Bu Ida ini jadi menteri, anggota DPR. Itu jadi harus yakin. Makanya saya ayo mondok ya. Memang ada orang yang supaya nakut-nakuti, pondok tuh kayak begini, dibuat semacam ada distrust, yaitu ketidakpercayaan kepada pondok. Jadi supaya orang tidak mondok, supaya mondok jadi sepi, supaya kiai hilang, supaya nggak ada yang jadi kiai. Nah ini kalau ini kiai tidak ada, akan terjadilah kerusakan. Laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Kalau nggak ada ulama, manusia ini kayak binatang, nggak ada yang ngarahkan, nggak ada yang. Makanya kiai harus dicetak terus. Kebanyakan kiai banyak saja susah, apalagi sedikit. Betul apa tidak? Harus banyak memimpin umat ini. Ini saya kira generasi pertama itu telah memberikan landasan berpikir. Kalau saya sebut ini landasan berpikir positif di abad pertama. Nah yang kedua, muncul lagi. Tadi tokohnya dari tambak beras lagi, Mbah Wahab. Lahirnya Nahdlatul Ulama. Kenapa NU lahir? Saya melihatnya ada kesadaran kolektif dari para ulama. Para ulama punya kesadaran kolektif adanya tantangan yang dihadapi ketika itu. Tantangan cara berpikir yang menyimpang. Al-fikrah al-munharifah. Dari mana itu? Pengaruh sekularisasi yang datang dari barat melalui penjejahan. Kemudian terjadi proses al-afham al-munharifah. Paham-paham di dalam Islam sendiri yang mulai terjadi penyimpangan-penyimpangan yang keluar dari pakem yang diajarkan para kiai. Wah ini ada masalah ini. Nah, yang saya maksud dengan al-afham al-fikrah munharifah itu sudah ada. Sebenarnya itu jadi sudah ada sejak beliau itu. Abad pertama nih tambak beras nih, sejak Mbah Wahab itu, Mbah Bisri, juga Mbah Hasyim Asy'ari itu, ya. Itu kalau saya lihat di dalam kitab I'anatut Talibin itu sudah ada warningnya, aba-abanya. Di sana disebut itu 100 tahun yang lalu, sebelum 100 tahun yang lalu. Fa inna zamana maftunun. Zaman sudah terkena fitnah. Bukan nasional, bukan Indonesia itu, global. Bukan hanya di Indonesia, global.
Wa inna zamana maftunun, zaman sudah terkena fitnah. Wa ahlahu anil haqqi nakibun. Dan penduduk dunia sudah meninggalkan kebenaran, hak sudah ditinggalkan. Ay nakibuna anil haq, sudah lari dari kebenaran. Illa man sya'allahu minhum wa humul aqallun, kecuali orang sedikit saja dari mereka itu yang dikehendaki oleh Allah, cuma sedikit. Wasaral mashkuru 'indan nas. Wasaral mashkuru 'indan nas man wafaqahum ala anfusihim. Yang mereka hormati di kalangan manusia, man wafaqahum, yang cocok ala anfusihim, dengan selera mereka, cocok dengan seleranya. Wa in kana ghaira mustaqimin lillah, walaupun orang itu tidak istiqamah di jalan Allah. Tidak istiqamah di jalan Allah, tapi cocok dengan selera mereka, itu masykur indahu, dihormati, diterima kasih, dipuja. Tuh, itu 100 tahun yang lalu. Wal madhmumu indahum, dan yang dicela di kalangan mereka, man khalafahum, yang tidak sosok dengan selera mereka. Wa in kana 'abdan salihan, walaupun dia hamba yang soleh, hamba saleh, tapi tidak sesuai dengan selera mereka. Selera mereka sudah keluar dari kebenaran. Itu ciri-ciri ketika itu. Ini kan bahaya itu. Wa tarahum yamdahuna man la yastahilul madha. Mereka memuji orang yang tidak sepatutnya dipuji. Kenapa dipuji? Limuwafaqati iyahum, karena cocok dengan selera mereka. Wasukutihi ala batilihim, dan diam saja terhadap kebatilan mereka. Ini. Jadi itu dipuji, ya. Wa yadhummuna man yukhalifuhum, dan mencela orang yang menyalahi mereka. Wa yunsihuhum fi dinihim, dan menasihati agama mereka. Illa man asamallah, kecuali orang yang dijaga oleh Allah. Itu situasi 100 tahun yang lalu menjelang lahirnya NU itu. Kalau menurut I'anatul Talibin seperti itu kondisinya, sudah mulai sudah tereduksi pemikirannya, sudah mulai menyimpang. Yang kedua, afham. Banyak. Mulai di situ muncul faham-faham yang tidak sesuai dengan faham Ahlussunnah wal Jamaah. Yaitu namanya yang tekstualisme. Yang berpikir hanya pada Quran hadis saja. Kitab-kitab, pikiran-pikiran ulama itu dianggap itu hasil sesuatu yang bid'ah. Ya. Makanya itu gerakan kembali kepada Quran dan hadis saja. Nah, tekstualisme. Ya, kalau bahasanya Imam Al-Qarafi muncul waktu itu al-jumud 'alal manqulat abadan. Statis pada tek-tek nas saja waktu itu. Al-jumud 'alal manqulat abadan dalalun fid din, itu kesesatan dalam agama. Wa jahlun bimaqasidi ulama'il muslimin, dan satu ketidakfahaman, kebodohan terhadap apa yang dimaksud oleh ulama Islam wassalafil madin. Itu kata Imam Al-Qarafi. Jadi tekstualisme, sehingga terjadi rigid, terjadi kesempitan berpikir, sangat tekstual. Pada kata Imamul Haramain, sebenarnya nas itu fa inna ma'zama syariah sadara 'anil ijtihad. Syariah itu banyak kan dari ijtihadnya ulama itu, ke dalam kitab-kitab itu ijtihadnya. Ya, kebanyakan wan nas la yafi minal usri fi usrin minal usri syariah, sedangkan nas tidak sampai 10%. Nah, kalau tidak, hasil ijtihad itu dihabisi semua tidak ada, dihabisi. Wah, ini makanya kemudian Mbak Wahab diutus menjadi komite Hijaz untuk menahan ini arus pikiran afham munharifah. Saat itu juga muncul gerakan liberalisasi, liberal berpikir yang bighairi hududin wala dawabit, ya, yang dimotori oleh
Kalau yang ini namanya itu penjafornya Muhammad bin Abdul Wahhab di Saudi, yang liberalisme ini adalah Najmuddin At-Tufi yang bighairi hududin wala dawabit, sehingga melebar kemana-mana. Wah, ini pikiran, mulai muncullah kesadaran ulama secara kolektif untuk bersama-sama, tidak mungkin dihadapi sendiri-sendiri, menyatukan barisan, membentuk barisan dalam rangka himayatul ummah, menjaga umat, ya, dari apa? Dari tadi afkar munharifah, pikiran yang menyimpang, wa afham munharifah, paham yang menyimpang, dan menguatkan umat pada cara berpikir ala tariqati ahli sunnati wal jamaah. Karena itu ahli sunnah wal jamaah itu apa sih? Ya, ahli sunnah wal jamaah itu akidah. Akidah umat diperkuat, yaitu alama alaihi ya Abu Mansur al-Maturidi, ala Abu al-Hafiz al-Hasan al-Ash'ari wal Maturidi, dikuatkan itu faham akidah Ahlussunnah, dikuatkan lagi sapanya amaliyahnya, baik ibadahnya, kemudian muamalahnya menurut faham-faham, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah ala madhabil arba'ah. Kemudian dikuatkan akhlaqiyatan, tasawufnya menurut Imam Junaid al-Baghdadi dan al-Ghazali. Ini dirangkai, itu amaliyahnya. Dan ketiga, fikrahnya, cara berpikirnya, fikrah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah bukan sesuatu slogan, apalagi komoditi. Komoditi itu jualan Ahlussunnah wal Jamaah, bukan. Ahlussunnah wal Jamaah adalah aqidatan wa amaliyatan wa fikratan, dan cara berpikir. Di dalam NU itu diputuskan menjadi fikrah nahdiyah, khasais, yaitu fikrah tawassutiyah, fikrah tatawuriyah, fikrah manhajiyah, dan fikrah islahiyah. Ini panjang kalau diceritakan, tapi begitulah. Inilah lahir pada periode keduanya tambak beras dengan lahir Nahdlatul Ulama. Makanya Nahdlatul Ulama itu bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan tambak beras. Betul atau tidak? Ini kerangka besar. Jadi bukan sesuatu kumpul-kumpul begitu saja, tapi untuk himayatul ummah, menjaga umat anil afkar munharifah, cara berpikir yang menyimpang, wa anil afhamil munharifah, faham yang menyimpang, dan menguatkan umat ala aqidati wa amaliyati wa fikrati ahli sunnati wal jamaah. Makanya kalau saya nyebutkan NU itu apa? NU itu jam'iyah, diniyah, ya, islamiyah ala tariqati ahli sunnati wal jamaah biqiyadatil ulama lihimayati wa islahil ummah. Jadi untuk menjaga dan memperbaiki ummah, sesuatu gerakan yang sangat strategis dan punya jangkauan, dan untuk menjaga umat ini tidak, oh ini sama saja organisasi, tidak sama. Memang ini ulama, wadahnya ulama. Di tempat lain juga ada ulamanya, iya, oh di tempat lain ada ulamanya, tapi organisasinya bukan organisasi ulama. Betul? Bukan. Yang organisasi ulama didirikan ulama untuk menjaga umat, yaitu Nahdlatul dan ala tariqati ahli sunnati wal jamaah. Bukan kita itu cuma sekedar begitu saja. Siapa kita? NU. NU itu apa? Nggak tahu. Nah, ini kita kuatkan. Sekarang, dulu itu keadaan begitu. Itu belum ada setan gepeng. Bu, tahu setan gepeng? Itu yang di tasnya ibu itu setan gepeng. Yang banyak memberi informasi. Sudah terjadi situasi, apalagi sekarang sudah melakukan disrupsi pemahaman yang sekarang disebut namanya post-truth atau post-trust. Post-trust itu
keraguan, kesamaran. Artinya antara yang benar yang salah itu tidak jelas, iltibas. Iltibas. Karena apa? Media. Dulu nggak ada media saja sudah banyak orang keliru-keliru. Apalagi sekarang, media itu sekarang namanya setan gepeng. Tuh, yang gini-gini terus itu. Itu menimbulkan disinformasi. Disinformasi kita banyak yang namanya bahasa agamanya iltibas, bahasa santrinya. Tapi kata Imam Ibnu Athaillah, la yukhafu alaika an taltabisat turuq alaika. Padamu tidak dikhawatirkan akan terjadi iltibas. Kalau santri enggak boleh iltibas, apalagi kiai atau yang hampir kiai. Tidak boleh iltibas. Kalau iltibas itu tidak layak. Kenapa? Kata bayyana rusydu minal ghai. Yang petunjuk yang ghai itu sudah jelas. Bagi santri itu mana yang petunjuk, mana yang tidak petunjuk. Oleh karena itu tidak akan ada iltibas. Yang iltibas itu, yang terjadi kesamaran itu orang awam yang nggak tahu. Nah itu oleh karena itu santri kiai yang hampir kiai ini yang menjaga umat ini daripada iltibas ini. Kesabaran, kesaruan, disrupsi pemahaman, disrupsi informasi ini yang harus dikuatkan. Ini saya kira pada periode ketika bukan saja ikut ambil peran, tapi tambak beras melalui Kiai Wahab Hasbullah sangat memberi peran besar. Saya waktu masih jadi santri sangat terinspirasi oleh beliau. Saya ingat beliau, dan saya masih ikut muktamar, masih di Bandung, di Surabaya, masih beliau masih jadi Rais Am. Ya, bahkan saya masih partai NU, masih partai NU dulu. Iya, Mbak Wahab itu partemen, seorang politikus ulung. Makanya saya nggak pernah tinggal politik, saya ikut aja politik tuh. Iya, tapi politik kiai. Ya, jadi politiknya politik kiai, harakah sia-sia kiai ya. Gerakan politik Kiai nurut Mbah Wahab. Makanya anaknya salah satunya dinamai Hizbiyah. Hizbiyah itu kan orang politik namanya. Hizbun itu partai, Hizbiyah itu orang partai. Itu. Jadi Mbah Wahab itu memang politisi betul, ulama, politisi ulung. Tapi juga beliau itu pokrol, pengacara ya. Bisa, memang beliau seorang ulama yang luar biasa menurut saya. Hadirin sekalian, nah harapan kita periode ketiga ini akan lahir lagi. Tadi itu pimpinan gerakan-gerakan yang saya harapannya santri ketiga periode ketiga itu santri sini santri hebat. Tadi bilang santri tambak beras, santri hebat. Hebat itu seperti apa sih? Nah, hebat itu kayak apa? Kalau saya memahami hebat itu seperti di dalam syarah hikam itu. Pertama, dia itu harus murabba, ilmunya cukup. Satu ungkapan di Iqadul Himam itu, wa yafhamuna 'anillah fi kulli syai. Faham dari Allah semua sesuatu, faham semua sesuatu. Lalu perlu urusan pangan itu paham juga itu, ilmunya Pak Zulkifli Hasan. Itu. Wa ya'rifuna fi kulli syai. Tahu semua segala sesuatu, paham. Wa yashrabuna min kulli syai. Minum dari semua, minum itu, ilmu itu telan semua. Tuh. Jadi yafhamuna 'anillah fi kulli syai wa ya'rifuna min kulli syai wa yashrabuna min kulli syai fa idza kanu kadzalik faqad istaqallu ala anfusihim. Kalau sudah seperti itu, dia sudah mandiri itu. Boleh tuh dia kemana dia, ilmunya sudah murabbah. Wa ta'ahhalu ala irsyadi ghairihim, dan dia sudah layak
untuk memberi petunjuk orang lain. Layak jadi mursyid. Sudah mandiri, sudah jadi mursyid karena ilmunya cukup. Kalau ilmunya belum cukup, jangan jadi mursyid dulu. Isi santri, para santri siap ilmu. Yang kedua, peka. Peka itu bisa dengar, bisa membedakan isu. Kata di dalam Iqadul Himam, man lam yafham sariral bab. Siapa yang tidak paham suara pintu. Pintu itu suaranya kayak apa? Grek, gitu kan? Wala taninaz dzubab. Tidak paham geremengannya lalat. Gerweng, suara lalat. Suara pintu, suara lalat. Wala taninal kilab, dan tidak paham gonggongannya anjing. Falaisa min zawil albab, dia bukan orang yang punya akal. Kalau nggak paham isu, nggak paham suara, teriakan-teriakan, bedanya ini dan itu nggak bisa, itu nggak punya otak. Laisa min zawil, tapi bukan kata saya, itu kata Ibnu Ajibah di dalam Iqadul Himam ala Syarhil Hikam. Itu pelajarnya kiai-kiai semua itu. Saya hanya mengingatkan ini. Ingatkan saja, ini sudah pada baca semua kitabnya itu. Wa man lam yablugh hadzal maqam, kalau orang sampai belum makam ini ulul albab, fala budda ayyal zamal ush, dia hendaknya tetap berada di sarangnya, jangan keluar dari sarang. Karena belum tahu suara. Fi hadanati man yarzuquhu wa yut'imuhu, di bawah asuhan orang yang memberi makan, memberi rizki. Jangan keluar, dalam dulu. Sebab dia belum ulul albab. Seperti burung yang belum kuat sayapnya. Jangan keluar dulu, sayapnya kuatkan dulu. Wa man tara qabla tarbiyatil janah, kalau dia keluar berterbang sebelum kuat sayapnya, istadatul kilab wal bizan, dia akan menjadi mangsanya serigala dan burung elang. Santri yang belum peka, belum mampu, dia keluar, dia bermain di sana di lapangan, dia jadi buruannya serigala dan burung elang. Di luar banyak serigala, di luar banyak burung elang. Jadi kalau kayak burung belum sayapnya belum kuat, nah nanti jadi mangsanya. Wala'ibat bihil nisa'u wasibyan, dan jadi mainannya anak-anak dan wanita-wanita itu. Kayak burung belum bisa terbang, kemudian itu dikasih tali, dijadikan mainan oleh anak-anak dan ibu-ibu itu jadi mainan. Nah, santri jangan peka, tidak harus peka. Jadi dia harus ilmunya murabba cukup dan punya kepekaan yang tinggi, tahu suara, tahu segala macam. Nah, yang ketiga itu memiliki sikap resilient. Resilient itu apa? Tangguh. Tangguh. Enggak mudah ke bawah, enggak mudah terperosok, enggak takut diintimidasi, tidak juga terbiur oleh bujukan dan rayuan. Tetap dia istiqamah. Istiqamah di jalan yang lurus. Itu yang disebut dalam Al-Quran, ketika dalam situasi kritis perang Ahzab, Allah mengatakan rijalun minal mu'minina rijalun, di antara orang mukmin itu adalah orang-orang sadaqu ma'ahadullah, mereka itu memegang teguh komitmen terhadap apa yang dijanjikan kepada Allah. Ya, wa minhum man qada nahbah, di antara mereka ada yang sudah meninggal. Wa minhum man yantazir, mereka di antara mereka ada yang masih hidup. Wa ma baddalu tabdila, tidak mengubah komitmennya itu, janjinya itu, mitsaknya, mitsak rabbaninya itu. Nah itu, jadi kita pegang teguh mitsak rabbani ini. Wa ma baddalu ay wa ma ghayyaruhu wa ma naqaduhu, tidak mengubah, tidak tetap istiqamah ala tariqil qawim, di jalan yang lurus. Kalau NU bukan lurus.
bukan qawim, aqwam. Wallahul muwaffiq ila aqwami. Bukan ila qawim, ila tariqil qawim. Tariqil qawim itu lurus. Yang tidak lurus apa? I'wijaj, belok-belok. Nah, jangan belok-belok. Qawim. Tapi NU tidak mau yang qawim, yang aqwam. Wallahul muwaffiq ila paling lurus. Jadi nggak boleh sedikit aja bengkok, nggak boleh. Aqwam. Tuh, itu dari dulu diajarkan kita itu supaya ila aqwamit tariq, bukan ila tariqil qawim, apalagi tariqil i'wijaj. Maka itu kita perlu meluruskan yang lurus, takwim wal i'wijaj. Disinilah saya harap santri ke depan itu paling tidak memiliki sikap. Pertama, ilmu cukup, ya, mengetahui, memahami semua hal, punya kepekaan yang tinggi. Itu semua kata ulama-ulama dulu itu. Saya pakainya kitab kuning. Ini ajarannya kitab kuning. Ini Iqadul Himam ala Syarhil Hikam, nanti bisa dibaca itu. Dan juga mempunyai sikap resilient. Nah, tugas generasi ketiga ini membangun santri generasi ketiga yang seperti ini. Kenapa? Tantangan ke depan akan lebih berat. Mereka harus lebih pintar dari Mbah Wahab, harus lebih pintar dari Mbah Bisri, lebih pintar dari Kiai Fatah, lebih pintar dari Kiai Jamal, dari kiai-kiai mutakaddimin. Mereka harus lebih pintar dari Gus Dur. Ya, insya Allah maka Tambak Beras mampu karena punya pengalaman 2 abad. 2 abad punya melahirkan tokoh-tokoh. Abad ketiga saya yakin Tambak Beras akan ke depan ya minas sabiqin di dalam menyiapkan generasi santri yang istaqallu bi anfusihim, yang mandiri, wa ta'ahhalu li irsyadi ghairihim, dan sudah layak untuk memberi mursyid, menjadi mursyid, menunjukkan orang yang lain. Itu saya kira yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini. Kenapa saya bicara begitu? Karena saya punya keyakinan Tambak Beras bisa. Ya, jadi kalau begitu, insya Allah apa yang Kiai Hasim bilang, siapa kita? Santri Tambak Beras. Santri Tambak Beras hebat, itu harapan saya seperti itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. In uridu illa al-islah wa ma taufiqi illa billah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in ila aqwamit thariq. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.